Nggak apa-apa dibuka. Vio Jotika Sadewa membuat aplikasi hidup sehat berbasis Android. Kalau saya lihat tadi aplikasi berbasis Androidnya dengan hidup sehatnya itu pola makan, olahraga gitu ya. Oke, kita langsung menuju ke metode pengembangan perangkat lunak, waterfall model. Tahap pertamanya apa? Tahap pertamanya apa di waterfall model? Requirement. Nah, requirement itu bab 2. Nah, coba lihat judul bab 2-nya apa? Requirement bukan? Nah, lah banyak contoh lah dijelas ke masih salah ya. Requirement bab 2, bab 3-nya apa? Enggak, lihat di teorinya dulu. Teorinya apa bab, untuk bab 3 atau tahap keduanya? Waterfall model. Tahap keduanya apa? Itulah bab 3. Desain. Nah, berarti bab 3-nya nanti desain. Ini requirement ya. Oke. Proses bisnisnya ada. Oke. Kemudian kita lihat skenario. Yang pertama, skenario kelola data pengguna. Ada dia ngisi apa? Nama, tanggal lahir. Oh, mesti login dulu ya. Registrasi nih ya. Oke, kemudian dia login. Oke. Nomornya jangan nomor 5. Pada saat aksi aktor di skenario login satu lagi. Apa nomor 5? Oke, yang berikutnya adalah kelola waktu bangun dan waktu tidur. Oh, ngentri waktu bangun dengan waktu tidur ya. Ngentri waktu bangun dengan waktu tidur. Oke, yang berikutnya skenario kelola data makanan sehat. Melihat berbagai jenis makanan sehat. Melihat di mana? Di aplikasi yang kau buat. Ngentri-nya kapan? Ngentri ke makanan sehatnya di mana? Skenario apa? Orang itu kan sebelum melihat kan harus dientrikan dulu datanya kan? Di skenario apa ngentrinya? Belum ada. Iya kan? Logikanya gitu. Sama kayak gini. Kamu login Sispo Bina Dharma. Nggak mungkin tiba-tiba langsung login. Kan data kamu kan mesti disimpan dulu di database Sispo. Ya kan? Berarti ada skenario untuk kelola data mahasiswa. Nah, begitu juga dengan ini. Ada skenario untuk kelola data makanan sehat. Ini namanya sudah benar, tapi aksi aktornya salah. Aksi aktornya melihat. Padahal yang di namanya adalah kelola, namanya kelola data makanan, berarti ngentri ke makanan sehat. Apa makanan sehatnya? ID makanannya, nama makanannya, mungkin jenisnya, mungkin apalah ya, yang merupakan identitas dari kelola data makanan. Jadi ini bukan melihat, tapi apa yang mesti diinputkan, ya, diinputkan, mungkin diedit, mungkin dihapus, mungkin ditambah dan seterusnya. Oke, ini nah baru yang kelima lihat makanan sehat. Nah, ini baru melihat. Kamu tuh antara skenario keempat dengan kelima itu sama. Sama-sama melihat. Padahal skenario keempat jelas-jelas namanya kelola data makanan sehat. Nah, apa yang dimasukkan di sini? Jangan melihat aksi aktornya. Mama no, nah melihat kalau datanya belum diinputkan. Kan gitu. Oke, yang keenam, kelola data jadwal minum air. Oh, ini cuma nginput ya? Nginput kan dia minum airnya kapan gitu? Tidak. Gini, kamu kan buat aplikasi untuk hidup sehat. Ada enggak panduannya hidup sehat itu apa saja yang mesti dilakukan? Enggak geleng-geleng jawabannya, ada enggak panduannya? Nah, mana bukunya? Referensinya dari mana? Nah, itu yang diterapkan di sini. Misal nih, dia sudah ngentri. Waktu tidur dia misal ya dari jam 10 malam sampai jam 2 pagi. Nah, itu termasuk hidup sehat enggak? Jadi aplikasi yang kau buat itu harus bisa mengatur, oh untuk hidup sehat itu minimal kita tedo atau istirahat minimal misalnya 8 jam per hari. Nah, sesuai dengan yang inputan dia tadi, jadwal tedo yang di awal tadi kan, jadwal tedonya ya dia kurang dari 8 jam. Apakah itu masuk dalam kategori sehat atau tidak sehat? Kayak gitu. Itu baru salah satu faktor tedo, ya kan? Yang kedua, misalnya minum. Minum itu misalnya
biasanya minum air putih itu tergantung dari berat badan. Ibu sering baca itu, kalau berat badan misalnya kamu taruhlah misalnya 40 kilo, 40 kilo itu misalnya cuman minum maksimal 1,5 liter. Beda dengan yang beratnya 70 kilo. 70 kilo misalnya maksimalnya atau minimalnya bukan maksimal, minimalnya 2 liter. Beda lagi yang lebih berat lagi, beda lagi yang lebih berat lagi. Nah, itu disesuaikan, dimasukkan di sini. Jadi kita itu buat aplikasi itu tidak tiba-tiba ada di otak langsung di sini, harus cari referensi. Yang sehat itu seperti apa? Oh, tidurnya minimal 8 jam. Minumnya minimal 2 liter, tergantung dengan. Jadi pada saat kita klik sehat atau tidak itu berarti kita harus tahu, oh minimal kalau dia nak ngentri ke minum berapa liter sehari, dia harus ngentri ke sesuai dengan ini. Oke, kalau dia beratnya sekian, minumnya 2 liter sehat. Kalau dia beratnya sekian, minum kurang dari 2 liter tidak sehat. Kayak gitu. Tidak sembarangan kita buat aplikasi. Jadi aplikasi itu sesuai dengan prinsip yang sudah dijelaskan secara teori. Tidak bisa tiba-tiba sesuai dengan karangan kamu dewek. Tidak bisa itu. Harus ada referensinya, harus ada pakarnya. Entah pakarnya ini buku, dokter, atau ahli gizi, atau apapun. Jadi kau harus ada pedomannya untuk membuat ini. Tidak bisa sembarangan. Oke. Ya, kalau Ibu Jingo yang ini cuma nginput aja. Oh, nginput jadwal tidur, jadwal bangun, nginput jadwal, terus hasilnya apa? Sehat nggak? Pertanyaannya. Kalau cuma input doang, makanannya milih ini, oh sehat nggak? Kita nak hidup sehat itu harus ada teorinya ya. Kalau mungkin kamu kuliah di bidang kegizian, ahli gizi atau kegizian lah gitu ya, dia sudah tahu, oh hidup sehat itu kalau minum berat badannya 50, minumnya minimal 2 liter, tidurnya maksimalnya 8 jam sehari, makannya kalorinya sekian miligram, sayur mayurnya sekian ini, kayak gitu. Nah itu yang mesti kau implementasikan di rancangan, ya. Atau dia harus olahraganya minimal misalnya 3 kali seminggu, dan olahraganya harus ini. Coba kau lihat di skenario data olahraga yang nomor 7. Di situ aksi aktornya melihat berbagai jenis olahraga. Untuk apa dilihat? Bukan dilihat, dimasukkan dulu olahraganya apa, baru bisa milih, baru bisa melihat, kan gitu. Dan bisa di entry berapa kali dia satu hari bisa berolahraga. Makanya harus tahu dulu nih pakem aturan kalau sehat itu apa-apa saja, ya. Nah, kayak gitu ya. Lihat olahraga lockout ya. Itu perlu diperhatikan semua. Objek-objeknya juga, skenario-nya ada berapa? Kalau nak nurutin ini sebenarnya lebih banyak lagi ya. Kalau nak nurutin ini kan ada 9 skenario. Kenapa? Poin bukan 1.1 ini ya. Poin memilih kelas dan objek itu ada 4 skenario sesuai dengan pertanyaan temanmu tadi. Harus sama, enggak boleh nak kendak kau baik, enggak boleh nak kau ringkas. Enggak bisa kayak gitu, ya. Kelas-kelasnya juga mengikuti kelas yang sudah didefinisikan objeknya. Dan belajar deh dengan teman-temanmu yang sudah bagus ya. Oke, atribut dan operasi. Kelasnya apa? Pengguna, makanan sehat, olahraga. Dia nak tahu dia sehat atau enggak di mana? Di skenario apa? Aku sudah inputkan nih jadwal aku tidur, jadwal aku olahraga, makanan yang aku makan, minuman yang ini sekian. Itu terus ngapain? Sudah diinput terus ngapain? Nah, kan ada kesimpulan. Apakah inputan aku hari ini sehat atau tidak? Kan gitu. Kayak gitu ya. Berarti harus ada skenario untuk melihat apakah sudah hidup sehat atau belum. Nah, tambahkan skenario untuk melihat hidup sehat. Nah, yang lain-lain juga ya. Nah, kalau sudah Ibu rombak skenario-nya, berarti use case diagramnya juga menyesuaikan dengan jumlah skenario ya. Oke, activity-nya juga menyesuaikan, kelas diagramnya juga sesuaikan dengan nama skenario, sesuaikan dengan
tahap analisis tadi. Kelasnya ada berapa ya? Oke. Kemudian kita lihat tampilannya. Ayo hidup sehat. Oke, tambah. Oke, tampilan login. Tampilan rutin, halaman utama, kumpulan makanan, kumpulan olahraga, jadwal minum. Nah, ini kan mesti diinputkan semua nih. Kumpulan makanan sehat, kumpulan olahraga, jadwal minum, jadwal tidur, jadwal harian, tampilan. Nah, pertanyaannya kan seperti yang saya bilang tadi, kalau sudah diinput-inputkan, terus hasilnya apa? Kalau cuma input doang tanpa ada hasil, nggak sesuai. Ya kan? Kuraso, makanan ini tidak hanya milik. Tak mana kalau tidak ada di dalam pilihan. Aku nak makan pempek hari ini. Ada tak pempek di situ? Aku nak makan seblak. Sehat tak seblak? Kurasa bukan makanan yang diinputkan, tapi mungkin bisa diprediksi berapa kalori yang aku makan hari ini. Kita bisa prediksi, oh 1 mangkok nasi putih sekian kalori. Sayuran sejemput sekian miligram gizinya, kayak gitu. Itu harus detail kayak gitu. View ya. Nah, itu aja revisi dari Ibu, silakan direvisi dan diperbaiki.